Di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI M. Ilham Pradipta. Polisi membagi penyidikan para tersangka ke dalam 4 klaster. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI M. Ilham Pradipta. 9 orang ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan 6 lainnya ditangkap oleh Subdit Resmob. Polisi menyebut peran masing-masing tersangka masih dalam penyelidikan. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda, yaitu di Jakarta, Bekasi, Solo, Semarang, dan Nusa Tenggara Timur. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Polisi membagi penyidikan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ke dalam 4 klaster, yaitu klaster aktor intelektual, klaster yang membuntuti, klaster yang menculik, dan klaster yang menganiaya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan membuang korban. Sebelumnya, Kepala Kantor Cabang BRI M. Ilham Pradipta diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dan keesokan harinya ditemukan tewas di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 21 Agustus 2025. Tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana update kasus dari penculikan dan pembunuhan Kacab BRI ini? Kami sudah terhubung dengan reporter TV One, sudah ada Putri Sofia. Selamat sore Putri, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Ninda dan juga pemirsa TV One. Benar sekali mengenai apa saja perkembangan dari kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN M. Ilham Pradipta. Memang tadi kami yang berada di Polda Metro Jaya ini mendapatkan keterangan dari salah satu kuasa hukum pelaku berinisial RAH. Tadi memang dari kuasa hukum bernama Bang Simus menyampaikan beberapa hal, yakni yang pertama adalah belasungkawa kepada keluarga korban Ilham Pradipta, dan memang ada beberapa poin yang disampaikan, terutama bahwa dari pihak kuasa hukum ini menegaskan bahwa untuk pelaku RAH sendiri ini bertindak sebagai penculik, namun ia baru mengetahui kedok ataupun tugas yang akan ia jalankan ini pada hari H, karena ia memiliki hubungan ataupun relasi begitu dengan pelaku berinisial E. Sehingga pada hari H, pelaku E ini mengajak pelaku RAH untuk melakukan sebuah pekerjaan yang nantinya akan diberikan gaji begitu ataupun upah senilai 8 juta rupiah. Pada saat pertemuan pertama ataupun pada di hari H tersebut, pihak dari pelaku RAH ini disuruh begitu oleh pelaku F dan juga E untuk membeli serangkaian alat-alat untuk menculik Ilham Pradipta. Ini diantaranya adalah untuk membeli lakban, membeli rokok, membeli handuk, dan juga membeli masker. Meskipun pihak dari RAH ini membeli serangkaian alat-alat untuk yang digunakan untuk menculik, tetapi RAH ini mengaku kepada pihak kuasa hukumnya bahwa ia tidak mengetahui bahwa Ilham Pradipta nantinya akan dibunuh di lokasi yang berbeda. Jadi sehingga tadi apa yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari RAH sendiri adalah menegaskan bahwa kliennya ini merupakan klien yang diajak oleh pelaku E dengan upah sekian juta rupiah untuk melakukan penculikan kepada Ilham Pradipta. Dan tadi juga pihak kuasa hukum ini menyampaikan begitu bahwa ia menghargai ataupun mengikuti segala proses hukum yang berlaku, karena untuk sementara pihak Polda Metro Jaya juga telah menangkap begitu 15 tersangka lainnya. Dan memang salah satu otak dari kasus ini merupakan Dwi Hartanto yang sudah ditangkap di Solo, Jawa Tengah. Untuk sementara demikian, Ninda, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Sofia atas informasi Anda. Selamat melanjutkan tugas kembali.